Kami mengucap buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, semua oleh karena anugerah pertolongan Tuhan. Semua oleh karena kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Biarlah kami semua diteguhkan, dibangun, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan Pastor. Pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau dengar nasihat firman Tuhan buat doa pendoa. Kenapa kita harus doa pagi ya? Bahasan yang akan dibahas adalah hal yang rohani. Jadi bukan bersifat daging. Judulnya saya kasih pikiran Kristus. Kalau ada pikiran Kristus berarti ada pikiran dunia ya. Saudaraku, kita bahas sebentar apa sih pikiran Kristus itu. Kenapa kita kalau berdoa seperti pagi hari ini, hal yang gak mudah bagi banyak jemaat untuk ikut ambil bagian. Karena pikiran Kristusnya mungkin sedang istirahat. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab oleh kita semua, khususnya pekerja-pekerja Tuhan, pemimpin, pelayan, gereja satelit, mungkin gembala. Mungkin kalian sudah lakukan banyak hal, tapi firman Tuhan gak bisa enggak. Harus kita responi dengan baik. Pertanyaannya, mengapa semakin banyak orang enggan berdoa pagi? Seperti pagi hari ini kita lihat sangat sedikit orang bisa ikut bergabung. Yang bisa menjawab sebenarnya hanya dia sendiri yang dapat menjawab. Kita perlu mengevaluasi karena ada pikiran-pikiran daging yang bisa menguasai kita, yang kita perlu gantikan dengan pikiran Kristus, pikiran rohani. Berdoa pagi hari ini adalah panggilan pada setiap jemaat. Bagi kita semua, kita dididik selama lebih dari 3 tahun, dari mulai pandemi diberi kemudahan oleh Tuhan untuk sama-sama berdoa. Bangsa Israel, Raja Israel mengajak semua jemaat Israel untuk berdoa supaya ada kegerakan di bangsa Israel. Sama dengan kita pagi hari ini juga, kita semua harus bahasa Indonesianya, jadi saling mengetuk hati satu dengan yang lain, enggak bosan-bosannya memberitahu jemaat Tuhan, khususnya gembala satelit, untuk mengajak jemaatnya untuk berdoa bersama. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi Roh Allah senang sekali akan panggilan ini. Saya mengamati mulai dari youth sampai yang umum, punya alasan klasik mengapa ia tidak tergerak berdoa. Saya sudah ambil bagian, sudah ambil cari-cari gitu, kenapa? Semuanya karena kedagingan. Pikiran yang bukan dari Kristus sering menguasai mereka sehingga timbul keengganan itu. Mereka sangat enggan. Mereka akan bergerak bila mana gembala menggerakkan pada hari-hari. Tentu saja pas hari di mana satelit itu bertugas. Ini tugas kita. Kenapa saya membahas hal ini? Ya, gereja harus dikuasai oleh pikiran Kristus, bukan oleh pikiran manusia. Ada bahasa Inggrisnya, kita baca ini di Roma 12 ayat 2, saudara pasti paham sekali, tapi saya sangat terkesan dengan bahasa yang dikemukakannya bahasa Inggrisnya. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way of you think.
Jadi kalau terjemahannya, jangan tiru perilaku dan adat istiadat dunia ini, tapi biarkanlah Tuhan mengubah Anda menjadi manusia baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Berdoa adalah caranya Allah. Cara dunia tidak akan lakukan seperti ini. Tapi hari ini, firman Tuhan menasihatkan kita, biarkan Tuhan mengubah pikiran kita, mengubah pikiran jemaat, mengubah pikiran satelit-satelit, mengubah kita semua. Syaratnya, don't copy the behavior. Jangan tiru perilaku dan adat istiadat dunia ini. Makanya kenapa saya suka mengamati pagi-pagi hari, firman itu yang dengan firman cuma sedikit. Kita perlu belajar di sini, firman itu sangat penting sebelum kita berdoa. Kita nggak bisa harus ngomong sama banyak orang, khususnya di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita harus datang kepada Tuhan dengan pikiran Kristus. Karena orang yang berdoa itu masih ada pikiran Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang terima Tuhan Yesus pasti punya pikiran Kristus. Kenapa dia tidak bekerja? Karena dia copy perilaku dunia, istiadat dunia. Dengan cara apa? Banyak sekali. Kemarin di doa hari Rabu Pak Sabar ada kemukakan. Nggak gampang ternyata. Dia udah berusaha keras. Tapi inilah tugas kita. Tugas kita semua. Tugas gembala. Hai gembala satelit, ayo. Firman Tuhan katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Kita kasih tahu sama mereka. Pikiran Kristus adalah pikiran yang sesuai dengan Kristus punya. Nah ini permasalahannya saudara. Pesona dunia dapat mengubah pikiran kita. Sudah banyak dibagikan tentang pesona Kristus. Kemarin di awal bulan di Buban dibagikan pesona Kristus. Pesona medsos banyak mengubah pikiran manusia karena dia terus tersimulasi setiap saat tanpa disadari. Kebetulan saya pengamat medsos. Saya lihat di gereja, di mana saja, dia begitu menguasai kita. Anak Tuhan, mulai dari yang rohani sampai yang rohana, dia terus terungkap. Saya mendengar ini. Sampai saya banyak lihat pengajaran-pengajaran di TikTok, di IG, Short. Jadi medsos itu sangat sekali. Bagaimana youth dikabarkan kepada saya untuk berdoa. Seperti pagi hari ini, ada satelit, tetapi yang hadir cuma sedikit. Jadikanlah pesona Kristus nyata dalam kita untuk menikmati persekutuan dengan Allah dalam doa pagi hari ini. Kalau senang sekali kalau kita berseru pagi hari ini untuk siapa saja. Kita bukan mencari berkat, tapi mencari perkenanannya Yesus. Kita mau melihat satu perubahan dahsyat yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam satelit kita. Nggak ada doa, nggak bisa. Harus doa. Mikirlah pikiran Kristus. Mengerti dan memahami rencana Allah. Muliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan pikiran dunia atau hikmat dunia ini. Pikiran Kristus hanya diperoleh dari Roh Allah. Dengan pikiran Kristus, kita mengerti ini rohani atau tidak. Dengan pikiran Kristus, kita tahu doa pagi ini rohani atau tidak. Maafkan saya agak sedikit keras. Dengan pikiran Kristus, kita memberi ketajaman rohani dan kecerdasan rohani. Mari kita siapkan diri kita dengan pikiran Kristus datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, mencari perkenanannya, ada di secret room,
Roh Allah. Dan sama-sama di rumah tangga, di semua satelit. Hari ini pagi ini, jam 5 nanti ada doa pagi. Yud, bangunkan mereka. Segera. Gereja butuh doa. Gereja butuh respon panggilan Tuhan. Dengan pikiran-pikiran Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami kadang-kadang terlalu santai Tuhan.